at Kopi JK, we want to do interview, but first we will introduce ourselves to my group of my friends. Hello, my name is Nurlatifa Jamaluddin And my name is Misteri Talika Ananda Rahmat. My name is Haslinda. My name is Jumati. My name is Haulidia Rini Widya Stuti. We are from Makassar University Faculty of Economic and Business Management Program Study. Selamat malam Kak, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan manajemen. Tujuan kami datang ke Kopi JK ini untuk melakukan wawancara mengenai UMKM Kopi JK. Mungkin sebelum masuk ke sesi wawancaranya, mungkin Kakak bisa perkenalkan diri sebagai owner dari Kopi JK. Halo, nama saya Vina, nama lengkap Arvina Yusuf. Saya asal Goa, Makassar, umur 27 tahun, sebagai owner Kopi JK. Hai Kak. Halo. Mungkin Kak bisa kita jelaskan mengenai sejarah singkat dari Kopi JK ini? Oke, jadi Kopi JK ini awal buka mulai tahun 2021, awal COVID, Juni. Kemudian berarti sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahunan. Jadi sejarah buka coffee shop ini karena awalnya memang ruko ini 3 berjejer kosong, dan saya passionnya mungkin juga di food and beverage. Jadi pas lagi covidnya pada saat itu lagi kosong, kita di Makassar nggak bisa kemana-mana. Bagaimana caranya kita buka usaha yang tetap bisa dijangkau walaupun sedang pandemi. Jadi itu kemudian kita buka coffee shop, food and beverage, karena bisa dijangkau untuk siapa saja. Minuman dan makanan bisa dijangkau untuk beberapa orang dan beberapa kalangan. Bagaimana perkembangan usaha Kopi JK dari awal sampai saat ini, Kak? Jadi perkembangannya untuk mulai tahun 2021 itu sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahunan cukup baik kalau saya nilai sendiri, karena dari tahun pertama itu kemudian masuk tahun kedua saya memang berusaha untuk membuka jalan bagaimana ada perubahan yang signifikan supaya tidak melulu temanya itu saja. Jadi tahun kedua itu bagaimana caranya kami kembangkan buka warna baru. Kayak di ruangan ini tahun pertama ini sangat berbeda sekali temanya. Kemudian untuk beberapa menu juga kita kembangkan, karyawan juga kita tambah gitu. Bagaimana strategi pemasaran Kak dalam memajukan usaha ini agar bisa bersaing dengan usaha lainnya? Nah, untuk strategi pemasaran itu biasanya signifikannya itu untuk food and beverage bisa di sosial media, GrabFood, GoFood, dan di beberapa orang dari mulut ke mulut. Jadi itu juga sebenarnya salah satu marketing yang saya pikir itu untuk di kalangan mahasiswa. Jadi bagaimana saya cari karyawan yang memang bisa menjangkau kalangan target pemasaran itu. Jadi itu salah satu marketing dalam Kopi JK. Sejauh ini Kak, masalah tersulit apa yang dialami selama menjalankan bisnis Kopi JK ini? Untuk beberapa masalah sendiri, nah untuk akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir itu kita mungkin terkendala di pemadaman listrik. Kan beberapa bulan ini sering terjadi pemadaman listrik, nah itu cukup membuat kita kesulitan. Kemudian di tahun-tahun terakhir paling itu sih, kita ada beberapa coffee shop yang baru buka juga,
Jadi awalnya memang ini di Emiselan Kopi JK yang pertama buka setelah COVID. Nah setelah itu tahun berikutnya ada beberapa coffee shop yang buka. Nah di situ mungkin kesulitan kita karena mereka kan masih baru buka dan orang-orang pasti akan ke sana. Tapi bagaimana caranya kita terus kembangkan supaya customer lain tetap di sini. Itu sih kesulitannya. Apa yang menjadi dorongan kakak untuk membuka bisnis ini? Untuk dorongan yang pertama karena memang dari saya pribadi suka kopi. Jadi dari pribadi memang saya rasa passionnya saya di food and beverage. Kan di bagian bisnis kan banyak, ada mungkin fashion, ada mungkin bidang yang lain, tapi memang saya sukanya di food and beverage, terutama di kopi. Jadi itu terus yang saya kembangkan, bagaimana caranya passion saya ini bisa saya jalani, tidak melulu karena ada sesuatu faktor yang mendorong itu, tidak, tapi memang dari diri sendiri faktornya. Apa saja produk yang Kopi JK tawarkan dan siapa saja target pemasarannya, Kak? Kalau produk itu kami paling rekomendasikan Kopi JK sendiri karena Kopi JK ini adalah minuman yang kopi tapi tidak juga begitu pahit, jadi bisa untuk semua kalangan. Itu yang paling kita tekankan kalau di bagian produk. Sama apa tadi yang kedua? Target pasar kakak. Oh iya. Target pemasarannya. Nah itu target pemasaran kita lebih ke mahasiswa sih. Jadi minumannya tidak begitu strong untuk, jadi yang netral saja. Apakah dengan banyaknya kemunculan pesaing terutama dalam bidang coffee shop mempengaruhi bisnis Kopi JK ini, Kak? Sebenarnya pengaruhnya tuh tidak terlalu besar sih. Yang penting kita bagaimana kita percaya diri, tetap melakukan perkembangan di sini, bagaimana kita tidak down, bagaimana kita tidak terlalu memikirkan hal-hal yang negatif. Itu saja. Harus berkreasi. Ya harus tetap bagaimana caranya kreasinya kita tetap bertahan dan begitu ya, memang begitu kalau di bisnis ekonomi. Alasannya kita kasih nama ini Kopi JK, Kak, dari mana namanya? Oh iya, Kopi JK itu, kalau JK itu kan sebenarnya singkatan Jajanan Enak Anak Makassar gitu. Tapi kan biasanya orang-orang kalau dengar langsung kayak dikira orang Jeneponto ya. Nah, tapi kita memang kalau keluarga saya memang ada dari Jeneponto, cuma kan kemarin kepikirannya begitu singkatan. Karena unik, Kak. Iya, begitu. Bagaimana cara kakak dalam menjaga kualitas kerja para staf Kopi JK ini agar dapat mempertahankan mutu kerjanya? Iya, itu penting sekali. Bagaimana mutu kerja karyawan-karyawan, karena sekarang saya punya karyawan 6 orang di sini, termasuk admin, termasuk kitchen, termasuk barista. Jadi saya itu usahakan setiap bulan ada beberapa evaluasi, tidak satu kali sebulan ya, tidak. Dan bagaimana caranya evaluasinya itu kalau bisa sekali seminggu. Jadi bagaimana pengontrolannya tetap terjaga kepada beberapa karyawan. Kalau memang saya misalnya sedang jauh atau tidak dapat menjangkau langsung, paling saya konfirmasi terus sama admin bagaimana dia langsung turun tangan untuk jaga terus mutu kerjanya karyawan. Saya juga cek CCTV sekali-sekali, seperti itu sih. Terus bagaimana cara kakak dalam menarik minat konsumen agar mau mengunjungi Kopi JK ini? Untuk menarik minat seperti yang tadi ya, marketingnya. Jadi kami lebih marketing ke, lebih target pasarnya itu lebih ke mahasiswa. Jadi bagaimana karyawan saya ini membantu juga begitu untuk kerjanya mahasiswa-mahasiswa yang di sekitaran sini itu
ya di sekitaran sini saja kerja, bagaimana tempat ini jadi tempat ternyamannya mereka, bagaimana tempat ini tempat pulangnya mereka begitu. Jadi ada namanya customer loyal. Jadi saya tidak terlalu berharap dengan orang-orang yang customer yang baru terus tidak, tapi saya lebih pertahankan customer loyal. Oh iya kak, saya juga bertanya kak, kan ini kan usahanya kakak ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Kira-kira selama 2 tahun ini berapa persen kira-kira peningkatannya per tahun, kayak tahun 2022 dan 2023 nih? Betul, kalau untuk persenan per tahun mulai dari 2021 kemudian masuk ke 2022 itu sekitaran kenaikan mungkin 20-an persen, karena kan waktu itu masih COVID juga dan tidak begitu ramai memang. Orang-orang kan masih belum berani keluar, paling hanya GoFood makanan, Gojek gitu. Kemudian untuk masuk dari tahun 2022 dan 2003 ini lumayan meningkat, mungkin bisa dirata-ratakan di atas 50%. Karena gitu saya kemarin banyak berubah juga, mulai dari depan sampai ke belakang, menunya, pemasaran marketingnya, karena sudah mulai berani kita panggil customer karena sudah bebas kan di Makassar waktu itu 2022-2023 tuh sudah. Terima kasih ya kak sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancara mengenai UMKM ini. Terima kasih kak. So, as a conclusion from the result of our interview with the research person, Sisvina and the owner of this JK Cafe. This JK Cafe business was founded by Arvina Yusuf in 2021 during the COVID-19 pandemic, which has been running for approximately 2 years. This JK Cafe business is a business that operates in the JK Cafe sector and has received several reviews from consumers with an average rating of 4.8. And this JK Cafe provides various culinary categories such as coffee, non-coffee, and dessert. The development of the JK Cafe business from when it was first established in 2021 until now is going quite well, where each year it experienced an increase of around 20%. And after entering 2022 and 2023, it also increased quite a bit, which can be averaged at around above 50%. The owner of JK Cafe has also started changing the appearance of the room and developing the food and drink menu. Apart from improving the appearance of the space and menu, the owner of JK Cafe has also increased the number of employees and improved the quality of service for his employees. The target market for JK Cafe itself is students, but the food and drink menu can also be enjoyed by all groups. To attract consumer interest, JK Cafe owners use a very significant marketing strategy using social media, GoFood, GrabFood, and promotion from word of mouth, which ultimately resulted in the owner of JK Cafe recruiting employees who they thought could reach the target market of JK Cafe itself, namely students. The way the owner of Coffee JK attract consumers to want to visit Coffee JK. Coffee JK main marketing strategy is to prioritize loyal customer. Why and approach the focus on retain and favoring them. They are committed to fully understand the preferences of loyal customer, implementing a personalized approach, and improving the quality of service to create a special experiment with every visit.
Focus is also give to customer comfort while comfortable as more for friendly service and educate facility. Focus is also give to customer comfort with a comfortable atmosphere, friendly service and educate facility. Open and honey communication with loyal customer is also key, where customer feedback intake to make continued improvement and ensure. Kopijeka targeting student as the main market is a smart move considering the student often look for place to study, relax and gather with friends. Kopijeka can offer an atmosphere that suits their needs and preference, such as study-friendly facility, affordable price, and food and drink menus tailored to their needs. Problem experienced by Kopijeka. In the last few months, Kopijeka has experienced a number of challenges that have affected their daily operation as business grow. One significant challenge is the frequent power outages due to dry season conditions which disrupt the smooth running of activity at the Kopijeka shop. Unstable electricity can hinder the production, process, and service to customers and can even have a negative impact on the customer experience. Kopijeka owners need to find the right solution to overcome this problem, perhaps by considering the use of a backup generator or energy stronger system. Not only that, competition in the coffee industry is getting tighter with many new coffee shops popping up around Kopijeka. Increased competition can affect the number of customers who come to Kopijeka. The high level of public interest in innovation and product variety is a driving factor to trying new places so that loyal customers have the potential to switch to new coffee shops that offer new and interesting things. Hello, my name is Gustri Talika, class F Management. Okay, the influence of the emergence of new competitor for Kopijeka. The emergence of new competitor in the market does not completely have an impact on Kopijeka. Despite this, the owner of Kopijeka is always trying to develop his product and improve their quality so that they can compete with new competitors that are starting to emerge in the ever-growing and competitive world of the coffee industry. Maintaining product quality is a must. Thank you. Itulah tadi hasil wawancara bahasa Inggris bisnis kami dengan narasumber Kakak Vina selaku owner dari Kopijeka. See you in the next project.